Hanya Tuhanlah yang patut kita puji dan kita sembah. Haleluya, haleluya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di surga. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih setiap anugerah Tuhan yang Tuhan boleh beri dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh menyambut perayaan Natal Tuhan pada besok hari. Kami tahu ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi kalau kami boleh ada, kami masih bisa lagi bergerak bernafas sampai pada malam hari ini. Ketika kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
Terpujilah namamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri semua. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, bagi Allah kita. Kita mau sambut Sang Raja yang memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Tuhanku maha besar, Dia Allah yang luar biasa, amin. Dia Allah kita yang ajaib, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia Dia hidup. hidup dan Ya, berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Terpuji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan dalam hadirat-Mu malam hari ini. Betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang maha besar dan dahsyat. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian,
Yesus, kebaikan Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Bahkan dalam kami merayakan Natal Yesus Kristus. Sebelumnya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan di malam hari ini karena kami merasakan sukacita yang besar. Bahkan Allah selalu ada dalam kehidupan kami, menolong, menopang kami, bahkan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Hampir di sepanjang tahun ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini dalam ibadah syukur kami kepadamu. Umat-umat Tuhan akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap persembahan kami, biar semuanya layak di hadapan Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya boleh dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua, berkati para pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam kolektan di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan. Berilah dengan sukacita. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan yang ku lalui, terkadang duka mewarnai, silih berganti datangiku tanpa namun Tuhan besertaku, bimbing masuk di hadirat-Mu.
pengalaman dengan Tuhan akan kami nikmati. Menikmati kehadirat menjadi pengalaman atas kami di malam Natal ini. Roh Kudus, biar kiranya malam ini akan kami nikmati menjadi malam yang berbeda. Karena kehadiran Tuhan itu kami nikmati. Setiap apa yang kami buat menjadi sesuatu yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Pakai hamba dan sembunyikan hamba di belakang kuasa salib-Mu. Yang nampak adalah Tuhan. Intervensi setan telah ditaklukkan dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus Tuhan menguasai kami dan memberkati kami. Kami siap untuk dengar firman Tuhan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom JPA. Sekali lagi shalom JPA. Tahun yang kedua kalau saya tidak salah ingat, 24 malam kita mengadakan sebuah ibadah malam Natal yang hampir sebagian besar gereja memang malam Natal seperti ini diadakan ibadah. Walaupun banyak juga gereja-gereja karismatik yang memusatkan pada tanggal 25. Tapi tidaklah salah kalau kita juga bisa mengambil bagian bersama dalam ibadah malam Natal sebagai bentuk bagaimana kita menghormati Tuhan, memberi syukur kepada Tuhan terhadap sebuah karya besar yang Tuhan sudah anugerahkan. Baik, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap sebuah kesempatan yang Tuhan beri sehingga ibadah malam hari ini boleh berlangsung dengan segala baik. Walaupun tadi cuaca agak sedikit di siang hari seolah-olah hendak mengganggu semangat kita, tapi bersyukur kepada Tuhan kalau saudara boleh ada di rumah Tuhan. Sesungguhnya semua cuma karena anugerah Tuhan. Katakan haleluya. Saya cukup tahu kesibukan saudara, kelelahan saudara di tanggal seperti ini. Maka khotbah pun akan menyesuaikan dengan wajah-wajah lelah dari pasar, lelah dari mall, lelah dari kubur. Karena itu mau menyesuaikan. Bahkan sesudah ibadah ini pun ada yang masih hendak ke pasar karena belum kelar malam. Jadi ada yang pulang masih mau memasak dan sebagainya. Tapi biar kiranya kita tidak akan terhalang oleh apapun juga. Kita mau berfokus bersama dalam persekutuan ibadah. Satu ayat dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 28. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 maksud saya. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Ayat ini menjadi pokok perenungan dalam ibadah malam Natal. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
lalu malaikat itu meninggalkan dia. Katakan amin. Natal ada satu tokoh utama yang berperan dalam sebuah karya besar dan karya agung dari Tuhan yang namanya Maria. Maria menjadi salah satu tokoh kunci dari sebuah rancangan besar Tuhan. Dan kita bahkan sangat-sangat mengetahui peristiwa demi peristiwa yang dicatat dalam Alkitab tentang seperti apa yang Tuhan persiapkan dan Tuhan rancangkan. Izinkan malam ini kita mau belajar satu bagian dengan topik mempersiapkan Natal. Katakan bersama, mempersiapkan Natal. 25 Desember itu menjadi salah satu hari raya yang luar biasa yang selalu dirayakan secara besar-besaran. Mungkin 3 tahun yang lalu sempat terhalang oleh karena pandemi, tetapi 2 tahun ini kita merayakan dalam suasana sukacita yang luar biasa. Di-prepare secara luar biasa untuk satu peristiwa yang agung, di mana Dia yang adalah Tuhan merelakan dirinya datang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seperti manusia, turun dalam tingkatan yang paling rendah menjadi seorang hamba. Itu adalah bagian yang sangat luar biasa dalam karya penyelamatan Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa ada satu tokoh penting yang dicatat dalam Alkitab yang Tuhan memakai orang-orang yang ada, Maria dan Yusuf, untuk menjadi alat Tuhan. Jadi sekali lagi, Maria dan Yusuf hanyalah alat Tuhan dalam rangka menyatakan sebuah rancangan besar Tuhan. Jadi Maria, Yusuf dan Maria, sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa mereka hanyalah alat Tuhan. Bahasa yang dipakai oleh Maria adalah, aku ini adalah hamba Tuhan. Sebatas itu level Maria. Kita manusia tidak boleh melebihkan apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Karena Maria dia cuma sampai pada level aku ini hamba Tuhan. Pengagungan itu tidak boleh diterima oleh Maria. Maria itu cuma level hamba Tuhan. Karena kalau Maria harus menerima pemujaan karena dia adalah seorang wanita agung yang merelakan rahimnya, dirinya untuk menjadi alat kelahiran dari Kristus, lalu dia harus menerima penyembahan, maka mungkin nabi-nabi yang lain akan meminta hak yang sama. Malah mungkin Abraham dia akan meminta hak yang bahkan lebih. Bagaimana Abraham dicatat ribuan kali menjadi seorang tokoh yang sangat-sangat bahkan Allah sendiri pun mengikat sumpah dengan Abraham. Sehingga sekali lagi kita harus mendudukkan bagian ini. Maria, Yusuf dan Maria, mereka itu hanyalah alat Tuhan, hamba Tuhan. Sekali lagi ayat yang tadi kita baca, jadilah padaku karena aku ini hamba Tuhan. Sebatas itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh Maria mengambil posisi menerima pemujaan dari manusia. Tidak boleh.
Dan gereja akan salah kalau memberi penghormatan kepada wanita kudus yang namanya Maria. Belajar menokohkan, mengambil nilai-nilai rohani, iya harus. Tapi pemujaan tidak. Pemujaan itu hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Sehingga iman kita menekankan dan meletakkan pada bagian itu. Mungkin itu poin pertama untuk saudara meletakkan pada sebuah dasar yang tepat dan ideal, bahwa Yusuf dan Maria adalah pribadi-pribadi yang didapati oleh Tuhan layak untuk menjadi alat Tuhan untuk menggenapkan seluruh rancangan-rancangan Tuhan. Tetapi Maria bahkan memberi pernyataan langsung, jadilah padaku seperti yang engkau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Artinya Maria tidak berhak menerima pemujaan. Tidak boleh ada pemujaan terhadap manusia, apapun bentuknya, dan atas nama apapun alasannya. Pemujaan, pemuliaan, penghormatan itu hanya bagi Tuhan. Mungkin kalimat-kalimat ini saudara bisa nangkap arahnya kemana itu. Tidak hendak menyinggung salah satu dogma gereja, tapi esensinya seperti itu. Pemujaan itu hanya milik Kristus saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Maria mendapatkan konfirmasi langsung dari sorga tentang apa yang terjadi. Bagaimana rancangan besar Tuhan terhadap manusia dalam rangka hendak menyelamatkan, maka Tuhan memilih Maria dan Yusuf menjadi agen transformasi, agen keselamatan, agen dalam sebuah rencana besar Tuhan. Dan Allah mengkonfirmasi kepada Maria, kepada Yusuf dalam cara yang berbeda, kepada Maria dalam cara yang berbeda. Kepada Yusuf Tuhan datang dalam sebuah mimpi, kepada Maria Allah datang secara langsung lewat malaikat Tuhan, tentang bagaimana sebuah rencana besar itu terjadi. Dari ayat ini kita mendapati poin penting yang akan menjadi sorotan firman Tuhan di malam hari ini, tentang seperti apa Natal, awal peristiwa Natal atau kelahiran Kristus itu terjadi. Jikalau kita memperhatikan apa yang ada dalam peristiwa Maria secara khusus, maka saya mendapati satu poin penting, bahwa ternyata Tuhan sedang berfokus pada hati Maria itu. Sekali lagi, Tuhan sedang berfokus pada yang namanya hati. Katakan bersama, Tuhan berfokus pada hati. Jadi Tuhan waktu mendatangi Maria, maka yang Tuhan buat pertama adalah mempersiapkan hati Maria itu. Kenapa? Karena ini sesuatu yang besar, ini sesuatu yang tidak mudah, ini sesuatu yang tidak gampang. Bagaimana mungkin Maria yang belum bersuami, dia masih ada pada level bertunangan, lalu pada akhirnya tiba-tiba dia tanpa disentuh oleh laki-laki, lalu tiba-tiba perutnya mulai membesar, lalu dia hamil, dan ini kan sesuatu yang tidak biasa. Nah, karena itu saudara, Allah memulai pada Maria mempersiapkan hati Maria. Sekali lagi katakan, mempersiapkan hati. Dengar JPA yang saya kasihi,
Natal itu adalah mempersiapkan hati. Katakan amin. Hati dan yang lain-lain, gitu. Mempersiapkan baju baru, mempersiapkan cookies Natal. Ada yang belum kelar memasak cookies Natal, yang belum boleh angkat tangan? Maksudnya kalau belum, torang sama-sama mau kerja bakti sebentar. Mempersiapkan tidaklah salah. Tapi fokus Tuhan, hati. Jadi Maria didatangi Tuhan karena Tuhan mau Natal itu yang Maria persiapkan adalah hatinya. Sekali lagi itu yang menjadi poin yang penting. Mempersiapkan hati. Sekali lagi bukan berarti hal-hal yang lain itu tidak perlu. Perlu. Baik. Bahkan jikalaulah dimungkinkan kita akan memaksimalkan semua hal, kenapa tidak? Tetapi sekali lagi Tuhan sedang berfokus. Natal itu yang hendak dipersiapkan adalah hati dari masing-masing kita. Itu yang menjadi poin penting. Mempersiapkan hati. Kadangkala agak miris sebagai hamba Allah di Natal-Natal seperti ini, mendapati hal yang kebalikan. Di hari yang istimewa, yang spesial, yang dia hanya terjadi setahun sekali, tapi di momen itu bahkan yang terjadi adalah sesuatu yang sebaliknya. Karena terlalu sibuk tuh tanggal 24 malam, ada babakar 3 meter kali 3 meter kali 3 meter kali 3 meter. Bayangkan tuh api banyak itu kung sonasija, tinorangsak, pangi, ayam bulu, apa lagi? Kita baru ingat 2, pangi dan ayam bulu. Karena baru 2 itu tuh ada di pastori. Tuh yang lain. Udah, saking terlalu sibuk dan terlalu panjang tuh api dari baking, DP tanggal 25 nyana nongol di gereja. Aduh, nyana dapat lihat. Somanganto luar biasa memang. Tak tidur, aduh. Nanti jam 11 siang baru dia bangun mandi, lalu hendak mempersiapkan diri sambut para tamu-tamu yang akan datang. Itu ada beberapa kata, betapa malangnya nasibmu. Bukan di situ yang fokus Tuhan. Fokus Tuhan itu di hati. Katakan haleluya. Natal itu sekali lagi Tuhan sedang berfokus pada hati. Nah, izinkan malam ini kita mau lihat 2 hal penting tentang hati yang perlu dipersiapkan. Berangkat dari sebuah peristiwa yang terjadi pada Maria dalam catatan firman tadi. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pertama, kita mendapati tentang sebuah hati yang taat. Katakan bersama, hati yang taat. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Di dalamnya terkandung sebuah hati
hati yang taat. Natal yang hendak kita rayakan di 2022 ini dengan segala kemegahan dan semua kepercayaan Tuhan. Yang penting untuk dapat menjadi fokus kita adalah Tuhan berfokus pada hati. Dan hati yang seperti apakah yang Tuhan sedang rindukan? Hati yang seperti apakah yang perlu dipersiapkan dalam sebuah peristiwa besar agung Natal atau kelahiran Kristus? Hati yang taat. Bagi Maria, peristiwa kehamilan itu adalah peristiwa kegoncangan. Kehamilan dari Maria itu pertaruhan nama baik, nama besar keluarga, itu pertaruhan. Bagi Maria kehamilan itu adalah pertaruhan untuk masa depannya. Bukan cuma menghancurkan nama baik, bukan cuma menghancurkan nama baik keluarga besar. Bahkan itu pertaruhan untuk masa depan Maria. Injil Matius mencatat Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria. Kalau orang berandai-andai putar tuh cerita. Bukan putar, maksudnya berandai-andai yang seandainya ini benar-benar Yusuf tinggalkan Maria. Dalam posisi yang memang dia lagi hamil. Kira-kira siapa yang mau bertanggung jawab untuk Maria? Sekali lagi itu yang saya sebut, kehamilan itu pertaruhan nama baik Maria, nama baik keluarga, bahkan itu pertaruhan untuk masa depan dari Maria. Tapi hati yang taat itulah yang didapati Tuhan terhadap Maria. Jadilah padaku karena aku ini hamba Tuhan. JPA yang diberkati dan dikasihi Kristus, Natal yang perlu kita fokuskan adalah hati yang taat. Hati yang taat menjadi penting sehingga kita tidak keliru dan kita tidak akan disalahkan, bahkan kita tidak akan dimurkai oleh Tuhan dalam momen Natal. Adalah tatkala kita dapat memperhatikan hati ini. Hati yang taat. Hati yang taat itu dalam perhatian Tuhan itu spesial. Itu istimewa. Katakan haleluya. Katakan bersama, hati yang taat itu spesial. Jadi orang-orang yang dia punya hati yang taat itu spesial di mata Tuhan. Abraham adalah contoh tentang bagaimana ketaatannya, hati yang mau taat, maka Tuhan mendapati dan menilai dia ini spesial. Hal-hal yang lain itu menjadi penting. Tuhan memberi perhatian pada hal-hal talenta, kebisaan, kemampuan, dan berbagai hal. Perlu, penting. Tapi dia perlu didasari pada hati yang mau taat. Ada orang yang didapati Tuhan punya kebisaan, punya kemampuan. Tetapi yang pada akhirnya Tuhan dapati tidak mau taat. Itu problem. Saudara, kalau seandainya kalau seandainya Bupati Minahasa Utara mempercayakan saya sebuah tugas, satu tugas, maka tentu saya didapati bisa, mampu, ya kan? Apalagi kalau gubernur yang mempercayakan, tentu didapati bisa dan mampu. Apalagi kalau presiden yang mempercayakan,
menjadi seorang pejabat, sekali lagi tentu dasar penilaiannya adalah bisa dan mampu. Oke? Setuju? Kalau presiden mempercayakan kita satu tugas, tentu alasan utama adalah bisa dan mampu. Iya kan? Tidak mungkin dipercayakan kalau kita tidak bisa. Tidak mungkin dipercayakan pada saya oleh Presiden Republik Indonesia Menteri Luar Negeri. Tidak mungkin. Kenapa? Bahasa Inggrisnya tidak tahu. Paling I love you. Tahu. Tidak mungkin dipercayakan saya Menteri Keuangan. Saya tidak terlalu tahu soal hitung-hitungan begitu. Mungkin kalau orang bank, Pak Siagian mungkin boleh. Mungkin kalau di bidang ini, oh mungkin boleh. Sekali lagi, seorang pejabat penting mempercayakan sesuatu pasti menilai poin itu. Poin itu. Saya percaya saudara, Tuhan juga menilai hal yang sama. Bahwa Tuhan mempercayakan karena dia cakap, dia mampu, dia bisa. Lalu satu waktu Tuhan percayakan pada seorang nabi, seorang hamba Tuhan, yang Tuhan dapati skillnya boleh, kapasitasnya boleh. Pergi ke satu kota yang namanya Nineve. Siapa dia nama? Yunus pergi di sana. Kenapa? Karena Tuhan dapati Yunus boleh. Yunus bisa, Yunus mampu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendapati hati yang tidak taat. Dengar, ternyata begini. Kebisaan kita, kemampuan kita, skill kita itu perlu, itu baik. Tapi di atas kesemuanya itu adalah hati yang taat. Apa artinya kita bisa? Apa artinya kita mampu? Tapi kalau hati kita tidak taat. Tapi kalaupun dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, tapi kalau hati kita mau taat, saya percaya keterbatasan itu akan dibuat Tuhan mampu. Tuhan akan memampukan, Tuhan akan melipat gandakan segala hal yang dahsyat. Asalkan mau taat saja. Boleh katakan amin? Hati yang taat itu yang perlu. Akhir zaman menjelang Tuhan datang, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, yang Tuhan sedang cari dari kita adalah hati yang taat. Katakan amin. Hati yang taat itu menjadi penting. Bagaimana kita mempersiapkan sebuah peristiwa agung Natal di tahun ini. Kalau saya sih sebenarnya tidak masalah, cuma nanti jemaat punya fokus yang terganggu sehingga bantuan dari guru-guru boleh terhadap anak-anak. Kalau saya sih oke, selama saudara tidak terganggu fokus saudara, no problem. Tapi kalau saudara merasa terganggu, bantuan dari guru-guru, orang tua bisa memperhatikan. Oke, itu pertama. Jadi Tuhan sedang berfokus pada hati. Katakan amin. Katakan bersama, Tuhan berfokus pada hati. Katakan bersama, yang pertama adalah hati yang taat. Sekali lagi, yang pertama adalah hati yang taat. Ini rupa tidak taat ini. Katakan bersama, yang pertama adalah hati yang taat. Oke. Jadi hatimu yang taat itu menjadi perhatian Tuhan. Spesial itu. Istimewa itu. Katakan haleluya. Yang kedua, pertama, hati yang taat itu yang perlu tatkala Natal hendak berlangsung dan hendak kita rayakan. Tuhan hendak menilai dan Tuhan hendak menginginkan hati yang taat.
Yang kedua, dari ayat ini yang kita dapati, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang kedua adalah hati yang melayani. Katakan bersama, hati yang melayani. Supaya orang ingat, katakan bersama. Yang kedua, hati yang melayani. Pertama tadi apa? Yang kedua, hati yang melayani. Saudara, ini Maria ada melayani, itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Dia ada melayani itu benar-benar, bukan setengah-setengah. Itu totalitas dia beri bagi Tuhan. Jadilah padaku, karena aku ini hamba Tuhan. Dia melayani dengan segenap hati, totalitas. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Sebuah hati yang benar-benar mau melayani. Ini menjadi pergumulan gereja. Ini menjadi pergumulan dalam sebuah skop kepelayanan. Apalagi tatkala dia mulai bergerak dan berkembang dalam sebuah pergerakan-pergerakan gereja kekinian. Itu menjadi sebuah pergumulan. Tatkala gereja-gereja secara merek atau organisasi bertumbuh dengan segala macam tawaran-tawaran yang ada di sana. Itu mulai dari level pendetanya sampai pada level pelayan-pelayannya itu memberikan hal-hal yang pemain-pemain musik yang punya kapasitas yang hebat untuk gereja-gereja yang baru dengan pendanaan yang sangat besar, itu dibiayai secara luar biasa. Beberapa teman-teman yang ada di Jakarta, gereja kasih rumah, kasih mobil, cuma bertugas bermain musik di gereja. Salarinya itu luar biasa. Bermain. Bagi saya debatable memang, bisa terjadi sebuah diskusi yang dalam di sana. Tetapi bagi saya, nilai pelayanannya itu akan sangat-sangat merosot. Yang sedang Tuhan minta adalah hati yang melayani. Ketika kita bicara hati yang melayani, kita tidak sedang bicara tentang apa yang hendak kita terima. Tapi hati yang melayani itu adalah semua hanya bagi Tuhan. Hati yang melayani. Maria, dia melakukan sesuatu dari hati. Pertama, dia mau taat. Yang kedua, hati yang melayani. Nah, menilai hati yang melayani dengan segenap hati. Nah, itu Tuhan. Tuhan menilai. Tapi saya ingin dorong jemaat Tuhan, momen Natal ini sekali lagi Tuhan sedang berfokus pada hati. Tuhan tidak sedang berfokus besok saudara mau pakai baju merek apa, ada beli di mana, harga berapa. Tuhan hendak mau berkunjung ke rumah saudara dengan ada berapa macam cookies ada di rumah saudara, enggak. Tapi Tuhan mau melawat dan berkunjung pada setiap hati kita. Tuhan mendapati hati yang taatkah? Atau Tuhan mendapati hati yang selalu buat perlawanan dengan Tuhan? Tuhan mendapati hati yang mau melayani kah? Atau Tuhan mendapati hati yang ogah-ogahan? Tapi kita belajar dari hamba Tuhan yang namanya Maria. Jadilah padaku,
karena aku ini hamba Tuhan. Hati yang mau melayani. Katakan amin. Ada dua hal penting dari hati yang melayani. Pertama, segenap hati. Dia harus dengan segenap hati. Hati yang melayani itu tidak setengah-setengah, tidak separuh, tidak tanggung, tapi dengan segenap hati. Itu hati yang melayani. Hati yang melayani. Dia dengan segenap hati. Kalau kita bicara pada dimensi segenap hati, maka kita akan bicara di sana pada banyak aspek. Pertama itu akan bicara soal kualitas. Segenap hati itu akan bicara soal yang namanya kualitas. Ibu-ibu, saudara kalau lagi buat sesuatu, terlihat segenap hati atau tidak di kualitas. Iya toh? Saudara lagi bikin kue, lalu dengan segenap hati akan terlihat di kualitas. Bahkan saya tidak tahu apakah sampai sekarang atau tidak, tapi orang-orang tua dulu yang goreng cucur, yang sering goreng cucur setiap minggu 1 kali lah minimal, ada? Sampai dengan DP renda-renda itu harus sekian renda. Berapa renda waktu itu? 27 atau berapa? 32. Bayangkan saudara, mau ukur bagaimana tuh renda-renda dicucur. Tapi orang tua dulu kalau udah baking, dia hitung di situ, kalau kualitas itu akan terlihat tuh di renda-renda, dia kelihatan menarik. Nah yang repot saudara kalau tuh cucur, tuh renda satu dia naik begini, tuh satu dia pendek begini, kong tuh satu di atas merdis. Aduh, itu tanda-tandanya nyenak segenap hati itu. Saudara yang ada bakar cake, kong sampai angus, dengar, itu nyenak segenap hati itu. Karena kalau segenap hati akan terlihat di kualitas. Ada seorang bapak dia balas di komentar, bagaimana Pak Siagian kada baca kok Pak Siagian komentar itu. Rasa menentukan harga. Begitu kan? Tadi boleh juga. Cuma kita belum rasa kok, jadi kita belum bisa tentukan harga. Semoga sebentar semua rasa supaya boleh tentukan harga begitu. Maksud saya sekali lagi begini, segenap hati itu akan dapat diukur dari kualitas. Amin saudara. Saya kemarin kepada panitia kan agak sedikit marah-marah, maksudnya kita aja bilang pada orang kemampuan sebenarnya boleh lebih dari itu. Tapi kadang-kala orang terbiasa untuk ada di level begini. Ya sudahlah yang penting. Nah, yang sebenarnya orang kemampuan bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Di tim pemuji. Saya saudara waktu Natal itu, kalau sampai hari saya disorong. Kita sudah tutup ibadah. Bayangkan ibadah tutup hanya untuk sukseskan perayaan Natal. Minggu itu tutup. Telepon sama Ibu Gembala, so kerja ada orang? Belum, hari Senin. Telepon lagi hari Selasa, so kerja? Kaki Ibu Gembala menangis. Ada apa? Kita pikir, so jadi apa-apa ini baru 2 hari dari disorong ini. Ada, kaki so menangis. Ada yang datang kerja bakti, ada. Berapa orang? 1. Om Kor. Malam kita sendiri tuh baking. Kita mau tunggu respon tuh malam itu. Kalau sampainya tidak ada dan Rabu saya batalkan. Benar saudara, saya sudah ngomong pada Ibu Gembala. Rabu kalau sampai panitia nak kerja, batal acara Natal.
Biar so beli seragam le, nak perlu. Saya tidak terbiasa dengan yang pada dasarnya orang punya kemampuan boleh lebih dari itu, bisa. Bayangkan ibadah Natal, ibadah malam torang so tutup 1 bulan, kok latihan cuma 1 minggu. Ibadah torang tutup 1 bulan, tapi persiapannya 1 minggu. Yang saya maksudkan begini, sekali lagi, segenap hati itu akan terlihat di kualitas. Amin saudara. Hati yang melayani, dia akan terlihat di segenap hati. Akan terlihat di kualitas. Kadangkala saudara melayani, ya namanya manusia, ini masih manusia saudara, masih manusia. Kadangkala tuh perasaan aduh Tuhan, kadang aduh Tuhan. Kadangkala itu muncul. Tapi ketika sedang ada dalam bagian tersebut, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan segenap hati. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Kecuali memang kondisi tidak memungkinkan, ya mungkin pendelegasian atau bagian-bagian yang lain. Tetapi selagi bisa, lakukan itu dengan segenap hati. Itu pertama. Hati yang melayani akan tergambar di sana adalah dengan segenap hati. Katakan haleluya. Yang kedua, hati yang melayani itu dia harus sampai pada level beri yang terbaik. Katakan bersama, beri yang terbaik. Mari musik. Sekali lagi 2, 3. Giving my best. Beri yang terbaik. Boleh katakan amin. Kalau saudara hendak pergi ke kediaman gubernur, terus gubernur bilang begini sama saudara, kita suka kok ada ayam jago mau taruh di halaman. Dan kalau boleh kok cari akang. Pas yagian cari akang tuh ayam jago itu. Kita percaya torang semua mau cari tuh yang terbaik. Kenapa? Gub ada minta. Natal, hati yang melayani dia harus sampai kuberi yang terbaik. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Semua hanya tentang Tuhan saja. Beri yang terbaik. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Itu penting. Bagaimana hati yang melayani. 2 hal ini ada. Pertama, dengan segenap hati. Akan terlihat pada kualitas. Dan yang kedua, beri yang terbaik. Beri yang terbaik itu semua hal akan dimaksimalkan. Semua hal dimaksimalkan. Orang saja kalau mau hadir di pesta, orang mau cari tuh baju yang minimal the best. Minimal dia matching gitu. Mau pi mana? Mau pi pesta. Orang hendak berusaha tampil sebaik mungkin. Sebenarnya Tuhan tidak minta yang sempurna, Anda. Karena Tuhan tidak akan pernah, dan kita pun tidak akan pernah dapat memberi yang namanya sempurna. Tapi yang Tuhan sedang minta yang terbaik. Satu waktu Tuhan minta yang terbaik dari Abraham. Anakmu yang engkau kasihi. Itu yang Tuhan minta.
korban yang terbaik. Di malam Natal ini, kira-kira persembahan yang terbaik apa yang hendak kita beri bagi Tuhan? Berbagai hal telah saudara jemaat Tuhan tabur sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Meja kemurahan di pastori dipenuhi dengan berkat-berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap taburan jemaat Tuhan. Doa saya, doa kami keluarga, biar kiranya kelimpahan berkat Tuhan itu terjadi. Tetapi sebenarnya bukan pada level di situ, dia tidak berhenti di level itu. Tapi di altar Tuhan, Tuhan sedang menunggu kuberi yang terbaik. Saya hendak atau sementara menyusun kalimat suara gembala sebagai bentuk himbauan, sedang mencoba edit video untuk dibagikan. Hendak mengingatkan bagaimana jemaat kita ada di momen Natal 2022. Saya tidak ingin JPA ada di momen Natal yang terjadi adalah sesuatu yang terbalik. Gitu. Kalau di Sorong banyak kali kejadiannya seperti itu. 1 tahun tidak pernah mabuk. Karena Natal mabuk. Apa dia coba bakuku di Alok deng Utu dorang dah sama-sama mendukung Argentina dengan Prancis. Ini Alok kebetulan dia mendukung Prancis. Alok Pele, Alok Mande. Mande kemarin apa Kang itu? Oh Mandagi roll. Ini Utu nyandak sempat bauni tu malam final itu. Kong dompe besok baku dapa. Don tanya Pak Utu, nak bauni bola ngana? Nyanda. Mari kita tahu kok siapa yang menang? Argentina yang menang. Siapa ngana tahu? Tadi malam kita ada dengar Alok dia babataria babakuku. Tantu sokala tuh Prancis. Begitu. Jadi itu dia babakuku itu kata Prancis dah kalah. 1 tahun nak pernah mabuk. Udah setia dengan Tuhan luar biasa. Karena Natal. Karena darah Tuhan. Satu waktu kami sedang berkunjung ke salah satu teman. Jadi waktu berkunjung yang keluar itu Coca-Cola, Sprite, segala macam keluar. Saya sempat dengar ketika hendak pulang ada beberapa bapak-bapak yang warga Kawanua yang ada. Dia bilang begini, bos, pendeta so pulang bos. Saya keluar jo bos, pendeta so pulang. Oh rupanya tuh Coca-Cola, Sprite itu minuman pendeta. Minuman pendeta. Nah tuh di luar pendeta itu tuh air kata-kata. Ini boleh ada itu. Tidak boleh ada itu di JPA. Di rumah-rumah JPA jangan sampai ada air kata-kata. Kita mau sidak besok di rumah jemaat. Kalau wajah-wajah ini mungkin aman-aman, Kang. Tapi Natal itu hati yang melayani. Orang mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Orang Makassar yang ada di Sorong dong bisa selalu bilang begini kalau so Desember. Hei Dede, bulan mabuknya orang Kristen telah tiba. Itu karena tenda-tenda Natal di pinggir-pinggir jalan. Di situ tuh orang-orang mabuk. Berharap tidak ada orang-orang Pantekosta, apalagi JPA ada di sana. Yang repot kalau pendeta tuh ada di situ dengan jemaat Acilaka 13 ini. Tuhan datang besok siang dan selesai habis perkara. Tapi biar kiranya besok siang akan diliputi dengan orang saling berkunjung,
makan sepuasnya di sana. Kalau boleh mau babungkus, itu hari babungkus nasional besok. Kalau pastori kok so nak perlu, karena memang sodong so bawa akang. Jadi cuma bagi saudara-saudara, sekali lagi saya canangkan besok hari babungkus nasional. Sekali lagi, Natal yang kita persiapkan adalah hati yang mau taat. Katakan amin. Yang kedua, hati yang melayani. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita berdiri bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu dari awal. Inilah rinduku, oh, kepadamu, oh, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup memujimu, ku memujamu, jamu, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, haleluya. Di setiap waktu nyatakan, ku berikan hati dan jiwaku, yes Lord, di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Dari awal jemaat Tuhan, inilah rindu kepadamu, hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu Tuhan, jamu ya Allahku. Ku berikan hati, yes Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, oh, ku berikan hatiku
semuanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Yesus, nyatakan jalan-Mu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Oh Tuhan, oh Tuhan, haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, angkat kedua tangan saudara, kita berdoa. Kami ingin seperti Maria Tuhan. Di Natal seperti ini, kami mau persiapkan hati kami. Semua hal telah kami persiapkan, kesibukan menjelang Natal, kemeriahan dalam Natal. Tapi kami tidak ingin salah fokus Tuhan. Kami ingin hati kami ini yang didapati Tuhan. Kami ingin hati ini benar-benar dijumpai Tuhan. Hati yang dapat mengalami Tuhan. Hati yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, biar kiranya hati yang taat, hati yang melayani akan mewarnai kami. Sehingga Engkau mendapati kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dapat mempermuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa dan memberkati untuk semua jemaat Tuhan malam ini. Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak, diberkati Tuhan. Dalam semua kesibukan kami, tapi kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan lihat hati kami. Tuhan tilik hati kami. Dan Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat yang terbaik bagi kami. Diberkati kami semua yang hadir malam ini dalam segala keberkatan-keberkatan surgawi. Bahkan Engkau juga tahu apa yang sedang kami hadapi. Engkau juga tahu apa pergumulan kami. Engkau tahu apa beban kami. Di malam Natal ini Bapa hamba berdoa, kalau ada hal-hal yang sedang memberatkan kami, tapi waktu Engkau menilai, menilik, mendapati hati kami berkenan kepada Tuhan, maka kami percaya ada berkat, ada anugerah, ada mujizat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman yang kami dengar menjadi kekuatan baru, menjadi peneguhan bagi setiap kami. Kami berdoa bersyukur, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saudara akan membawa ke depan persembahan yang kedua di atas meja. Puji Tuhan.
Tuhan bekerja bagi setiap yang percaya. Tuhan bekerja, semuanya jadi. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, tak pernah ku saksikan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang berfirman semuanya jadi, ku percaya Tuhan-Ku pemenang. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan mujizat. Tuhan bekerja bagi setiap yang percaya. Tuhan bekerja, semuanya jadi. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan mujizat. Tuhan bekerja bagi setiap yang percaya. Tuhan bekerja, semuanya jadi. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan mujizat. Tuhan bekerja bagi setiap yang percaya. Tuhan bekerja, semuanya jadi. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan mujizat. Tuhan bekerja bagi setiap yang percaya. Tuhan bekerja, semuanya jadi. Tuhan bekerja, semuanya jadi. Tuhan bekerja, semuanya jadi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan sementara bekerja atas umat-umat Tuhan. Dan malam ini ketika Tuhan bekerja, Tuhan mau bekerja atas hidup kita, atas setiap hati saya dan saudara. Dan malam Natal tanggal 24 malam adalah malam kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal. Sehingga kita tidak keliru dalam merayakan Natal. Tapi ketika hati ini dipersiapkan seperti Maria, kita percaya momen Natal menjadi momen yang spesial atas umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Tidak berlambatan karena saya tahu Bapak Ibu masih ada kesibukan, mau cepat-cepat pulang. Jadi untuk pengumuman, besok adalah ibadah Raya Natal jam 9 pagi. Jam 9 pagi ibadah Raya Natal tahun 2022. Mari jangan lewatkan momen yang luar biasa ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Natal 2022 kita masih sehat kuat. Kita dapat memberi hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Merayakan Natal bukan dengan pesta pora, bukan dengan pesta daging. Tapi merayakan Natal kita ada di bait Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sebab itu pada besok hari jam 9 untuk ibadah Raya Natal, tidak ada ibadah Raya kedua, tapi besok cuma khusus ibadah perayaan Natal tahun 2022. Dan kiranya semua jemaat Tuhan dapat mengatur waktu sehingga tidak berlambatan. Jam 9 semua kita ada di rumah Tuhan, menikmati Tuhan dalam perayaan Natal pada besok hari. Itu saja yang menjadi pengumuman dan kita akan segera menutup ibadah kita di malam hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri semua sambil sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong.
percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya, oh bagi kita orang yang mengasihi Dia, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, amin. Tuhan pasti. Sekali lagi, dapatkah Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan dan katakan, Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini. Amin. Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti, sekali lagi, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sampai di sini Tuhan masih menolong kami. Malam Natal 24 Desember 2022 adalah momen kami terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Allah Immanuel itu terus menyertai kami. Bahkan khusus malam hari ini, dalam malam persiapan Natal, jemaat Tuhan ada di rumah Tuhan. Kami mau berkata seperti Maria pernah berkata kepada Tuhan, jadilah padaku sesuai apa yang Engkau mau, karena kami adalah hamba Tuhan. Dan biarlah seberapa yang sudah beribadah malam ini, seberapa pendengar firman malam ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Hati yang taat, hati yang melayani, benar-benar kami miliki di momen Natal ini Tuhan. Sehingga dalam merayakan Natal kami tidak keliru, tapi benar-benar merayakan Natal adalah memberi persembahan hidup ini, memberi persembahan hati ini yang terbaik kepada Tuhan. Dengan kualitas yang terbaik, kami mau beri hanya kepada Tuhan saja. Sebab itu diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kedalaman hati kami Tuhan. Di setiap relung hati kami yang paling dalam adalah kami mau belajar mengasihi Tuhan. Mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena Yesus Kristus adalah putra Natal bagi kami, yang sudah menyelamatkan kami manusia dari segala dosa, pelanggaran kami. Tapi Engkau yang sudah menyelamatkan kami, dan itu harga yang terlalu mahal bagi kami. Dan kami cuma bisa bersyukur di malam ini Bapa. Bapak Ibu pemuda remaja sampai pada anak-anak, kami tahu kehadiran kami semua dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju bagi kami. Ketika kami spesial di mata Tuhan, ketika kami seperti Maria yang mempersiapkan hati di hadapan Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat spesial dari Tuhan. Sudah kami raih, sudah kami terima dari Tuhan malam ini. Dan kami diberkati di malam Natal ini Bapa. Berkati setiap persembahan umat-umat Tuhan. Apa yang kami beri bagi Tuhan, dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Jemaat Tuhan yang sudah menabur di pastori, sudah memberkati meja kemurahan hamba Tuhan. Kami percaya setiap apa yang dibawa oleh jemaat Tuhan, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bentuk mengasihi Tuhan diwujudkan jemaat Tuhan ketika menabur, ketika melayani Tuhan lewat hamba Tuhan.
Dan kami percaya berkat yang melimpah dari Tuhan terjadi atas umat-umat-Mu. Sebentar ketika kami akan pulang Tuhan, masih dalam berbagai aktivitas-aktivitas dalam kesibukan perayaan Natal. Kami berdoa dan melepaskan berkat atas umat-umat Tuhan. Berkat-Mu ada di atas seluruh jemaat-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami hari ini, biar kekuatan, kesehatan, sukacita dari Tuhan terjadi atas seluruh jemaat pusat Hermadi ini. Bahkan Tuhan hindarkan kami dari hal-hal yang buruk, dari malapetaka, celaka yang coba mendatangi jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, umat-umat Tuhan akan terus kuat dalam perlindungan daripada Tuhan. Dan besok hari jemaat akan berbondong-bondong ada di rumah Tuhan, menikmati Tuhan dalam hari raya Tuhan, dalam pesta Natal yang luar biasa. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani malam ini, terus tinggal dalam sukacita dalam melayani akan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai di perjalanan, tiba di rumah dengan segala selamat. Dan kami akan mengakhiri ibadah malam Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat Tuhan. Aminkan setiap kata-kata berkat yang saya ucapkan. Tuhan memberkati hari-hari hidupmu, sehingga hari hidupmu penuh berkat, penuh mujizat, penuh kemenangan daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha tugas kerjamu, sehingga setiap tugas kerjamu diberkati dengan melimpah. Tuhan memberkati kesehatanmu, sehingga tidak ada sakit penyakit, virus, bala sampar, wabah, kecelakaan maut tidak akan menimpamu. Tuhan memberkati setiap rumah-rumah kediamanmu, sehingga keluar masuk di rumahmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati dan selamat malam Natal. Tuhan memberkati kita semua.